Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Saiful Anwar dengan NIM 122060018. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi enzim. Kali ini saya akan membahas poin-poin tentang definisi enzim, karakteristik dan fungsi enzim, struktur enzim, mekanisme kerja enzim, serta faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi atau pengertian dari enzim. Mungkin untuk penjelasan tentang definisi ini tidak akan terlalu banyak karena hanya akan menjelaskan tentang definisinya saja. Enzim merupakan polimer biologis yang mengkatalisis reaksi kimia yang esensial untuk merombak nutrien sehingga mampu menyediakan energi dan chemical building blocks. Penyatuan dari chemical building blocks ini menjadi protein, DNA, membran, sel, dan jaringan, serta energi yang dapat digunakan untuk mobilitas sel dan kontraksi otot. Defisiensi dari kuantitas dan kualitas enzim utama dapat menyebabkan defek genetik, defisit nutrisi, atau menjadi toksin. Berikutnya ada karakteristik dan fungsi enzim. Nah, di sini ada beberapa karakteristik enzim. Yang pertama, enzim biasanya terdapat dalam sel dengan konsentrasi yang sangat rendah, di mana mereka dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengubah posisi keseimbangan. Artinya, baik laju reaksi maupun laju reaksi kebalikannya ditingkatkan dengan kelipatan yang sama. Kelipatan ini biasanya tetap di sekitar 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 12. Kemudian, proses biologis pada seluruh organisme hidup adalah reaksi kimia dan kebanyakan diatur oleh enzim. Tanpa enzim, banyak sekali reaksi kimia ini tidak akan terjadi. Enzim mengkatalisis semua aspek metabolisme sel. Kemudian, enzim dihasilkan oleh sistem hidup merupakan protein yang memiliki sifat katalitik. Berikutnya, sebagai katalis, enzim efisien dan sangat spesifik terkait keterlibatannya dalam reaksi kimia. Kemudian, kofaktor yang terlibat dalam reaksi di mana molekul dioksidasi, reduksi, dipecah, maupun digabung. Yang berikutnya ada karakteristik enzim. Ada dua karakteristik penting pada enzim. Yang pertama, enzim tidak berubah, masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalisa. Kemudian yang kedua, enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Enzim hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangan. Nah, di sini ada kemudian materi berikutnya ada fungsi enzim. Yang pertama, mempercepat reaksi kimia tetapi tidak mempengaruhi keseimbangan akhir. Kedua, berperan dalam mendegradasi atau menghidrolisis serta mensintesis senyawa makromolekul. Ketiga, enzim hanya diperlukan dalam jumlah yang kecil untuk mengubah sejumlah besar molekul. Yang keempat, enzim hanya berfungsi pada kondisi pH, temperatur, konsentrasi substrat, dan kofaktor tertentu. Kemudian, enzim bersifat spesifik atau khusus, artinya enzim hanya mengkatalisis reaksi dalam skala kecil atau dalam beberapa kasus hanya mengkatalis satu reaksi. Yang berikutnya ada fungsi enzim dalam degradasi makromolekul. Degradasi adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Contohnya ada pati menjadi maltosa. Dapat dilihat pada gambar, substrat dapat dipecah oleh enzim menjadi produk yang terpisah. Kemudian, berikutnya ada beberapa contoh substrat yang dipecah oleh enzim menjadi produk terpisah. Yang pertama ada hidrogen peroksida yang dikatalisis oleh enzim amilase menjadi oksigen dan air. Kemudian ada pati yang dikatalisis oleh enzim amilase menjadi maltosa. Dan ada banyak lagi contoh lainnya yang dapat dilihat pada tabel. Nah, kemudian yang pertama tadi kan ada fungsi enzim dalam mengkatalisis makromolekul. Nah, yang kedua ini ada fungsi enzim dalam mensintesis makromolekul. Kebalikan dari yang pertama tadi. Sintesis adalah proses pembentukan molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana. Dapat dilihat pada gambar, enzim dapat mensintesis substrat menjadi lebih kompleks.
Materi berikutnya ada struktur enzim. Enzim terdiri dari dua bagian utama, yaitu apoenzim, bagian protein, dan kofaktor, bagian yang non-protein. Seperti yang terlihat pada peta konsep di samping. Berikutnya ada istilah-istilah dalam struktur enzim yang berkaitan dengan peta konsep tadi. Yang pertama ada kofaktor. Untuk aktivitasnya, enzim sering memerlukan adanya gugus non-protein atau suatu komponen yang bukan protein, yang enzim dan ada pada banyak enzim. Kemudian gugus prostetik digunakan untuk kofaktor yang terikat kuat oleh ikatan kovalen terhadap protein enzim. Suatu kofaktor yang membentuk ikatan dengan apoenzim dan dapat dilepaskan tanpa denaturasi. Kemudian ada koenzim, komponen protein pada enzim dan ikatannya kurang kuat terhadap enzim. Suatu kofaktor yang mengelilingi apoenzim dan dapat dipisahkan dari apoenzim. Kemudian ada apoenzim adalah bagian protein dari enzim. Ada holoenzim adalah enzim yang lengkap. Kemudian ada active site atau allosterik adalah bagian enzim tertentu yang berikatan dengan substrat. Tempat aktif tersebut adalah sebuah lekuk atau kantong yang berbentuk oleh lipatan protein. Apa itu active site? Active site adalah bagian khusus pada molekul enzim yang memiliki peran sangat penting dalam proses katalisis atau percepatan reaksi kimia. Active site bisa digambarkan sebagai kunci dan lubang pada sebuah kunci, sedangkan substrat molekul yang akan diubah oleh enzim adalah kuncinya. Active site ini yang menyebabkan enzim spesifik bekerja pada substrat tertentu. Karena ketika substrat tidak sesuai dengan active site, enzim tidak dapat mengkatalisis substrat tersebut, seperti yang terlihat pada gambar. Materi berikutnya ada mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim yang pertama ada pengenalan substrat. Enzim memiliki situs aktif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang berbentuknya sangat spesifik dan komplementer dengan bentuk substrat, molekul yang akan diubah. Substrat akan berikatan dengan situs aktif. Kemudian yang kedua, pembentukan kompleks enzim dan substrat. Setelah berikatan, terbentuklah kompleks enzim substrat. Ikatan antara enzim dan substrat ini akan menginduksi perubahan bentuk pada enzim sehingga situs aktif menjadi lebih sesuai dengan substrat. Kemudian yang ketiga, ada terjadinya reaksi kimia. Di dalam kompleks enzim substrat, ikatan kimia pada substrat akan melemah dan terbentuk ikatan baru, sehingga menghasilkan produk reaksi. Kemudian enzim berperan dalam menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Seperti yang terlihat pada gambar di samping ini. Kemudian yang terakhir ada pelepasan produk. Setelah berikatan, terbentuklah kompleks enzim substrat. Ikatan antara enzim dan substrat ini akan mengindustri perubahan bentuk pada enzim sehingga situs aktif menjadi lebih sesuai dengan substrat. Berikutnya adalah teori-teori yang menjelaskan mekanisme kerja enzim. Yang pertama ada model lock and key atau teori gembok dan kunci. Model ini diajukan oleh Emil Fischer. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Teori ini menyatakan bahwa enzim itu seperti gembok yang hanya bisa dibuka atau aktif oleh kunci tertentu. Dalam gambar ini, kunci yang dapat masuk ke dalam enzim adalah kunci yang atas. Teori ini menyatakan bahwa enzim itu seperti gembok dan hanya bisa dibuka oleh kunci yang pas. Dalam hal ini, substrat tertentu yang pas dengan enzim tersebut. Kemudian yang kedua ada model induced fit atau model kecocokan. Diajukan oleh Daniel Koslan. Teori ini menjelaskan bahwa enzim akan mengalami perubahan konformasi hanya jika menempel dengan substrat yang tepat, seperti yang terlihat pada gambar di samping ini. Enzim tidak akan mengalami perubahan ketika substrat yang masuk itu tidak tepat. Materi berikutnya yaitu adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Materi berikutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang pertama ada suhu. Jika suhu terlalu tinggi, ikatan hidrogen dalam struktur enzim akan putus, menyebabkan enzim kehilangan bentuk aslinya atau mengalami denaturasi.
dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Suhu yang terlalu rendah juga akan mengurangi energi kinetik molekul sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tumbukan efektif antara enzim dengan substratnya. Yang kedua ada pH. pH yang terlalu asam atau basa dapat menyebabkan denaturasi. Kemudian ada konsentrasi enzim, di mana semakin tinggi konsentrasi maka semakin cepat juga laju reaksi enzim tersebut. Yang keempat ada konsentrasi substrat, di mana semakin tinggi konsentrasi substrat semakin cepat juga laju reaksi enzim tersebut. Kelima ada inhibitor. Yang pertama ada inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang mengikat pada situs aktif enzim sehingga menghambat ikatan antara enzim dan substratnya. Yang kedua ada inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang mengikat pada bagian enzim selain situs aktif sehingga akan menyebabkan perubahan bentuk enzim sehingga mengurangi aktivitasnya. Yang terakhir yang keenam ada aktivator. Yang pertama ada kofaktor, adalah molekul non-protein yang diperlukan oleh beberapa enzim untuk berfungsi. Yang kedua ada koenzim, merupakan kofaktor organik yang dapat terikat secara lemah atau kuat pada enzim. Berikutnya ini ada daftar pusaka. Untuk sumber utamanya saya mengambil referensi dari PPT yang di-share di Classroom. Untuk sumber tambahannya ada buku dari Ibu Sri Wahyuni MSI berjudul Biokimia Enzim dan Karbohidrat. Kemudian sumber tambahan lain ada PPT enzim ini yang saya dapatkan dari internet. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.